teman-teman, balik lagi bareng saya Feni Arfianti dengan NIM 20050706065. Saya dari program studi pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada video sebelumnya mengenai sejarah sastra, kita sudah membahas mengenai sejarah sastra periode tahun 1900 sampai dengan 1933. Dan kali ini kita akan membahas sejarah sastra pada periode tahun 1933 sampai dengan 1943. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu lahirnya majalah Bujangga Baru. Asal mula Bujangga Baru sebagai suatu fenomena kebudayaan dapat ditelusuri ke belakang pada organisasi kebudayaan kaum muda nasional daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia, yaitu diantara organisasi John Java di bawah pengayoman Budi Utomo pada tahun 1915, lalu diikuti oleh Jong Sumatra Menbon pada tahun 1917. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Bujangga Baru, diantaranya ada Sultan Takdir Al-Sijabana, Armiji Pane, Amir Hamzah, J.E. Tantengkeng, dan Asmara Hadi. Karya-karya yang dihasilkan oleh Sultan Takdir Al-Sijabana diantaranya yaitu Tak Putus di Rundung Malang pada sejenis roman pada tahun 1929, Dan Tak Kunjung Datang sejenis roman pada tahun 1932, dan Anak Perawan di Sarang Penyamun sejenis roman juga pada tahun 1941. Selanjutnya ada Armijin Pane, karya diantaranya adalah Belenggu, roman jiwa pada tahun 1940, Kisah Antara Manusia, kumpulan cerita pendek pada tahun 1953, dan Nyai Tenggang Kencana, sejenis sandiwara pada tahun 1937. Selanjutnya Amir Hamzah, karya diantaranya adalah Nyanyi Sunyi, kumpulan sajak pada tahun 1937, Buan Rindu, kumpulan sajak pada tahun 1941, dan Setanggi Timur, termasuk kumpulan sajak juga pada tahun 1939. Tantangkeng, karya diantaranya ada Rindu Dendam, termasuk kumpulan sajak pada tahun 1934. Lalu ada Asmara Hadi, karya diantaranya adalah Ku Ingat Padamu, pada tahun 1937. Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya ada Angkatan Siti Nurbaya. Karena novel Siti Nurbaya Mararusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu, novel Siti Nurbaya merupakan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku. Kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang ditemukan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu. Para pengarang Balai Pustaka, diantaranya ada Nur Sultan Iskandar, tercatat sebagai sastrawan terproduktif di angkatannya. Selain mengarang karya asli, ia juga menerjemahkan buku-buku karya pengarang asing. Di antaranya itu Salah Pilih, Jakarta, terbitan Balai Pustaka pada tahun 1928, Abu Nawas,
di Jakarta diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 1929. Selanjutnya ada I Gusti Nyoman Panji Tisna, lahir dalam budaya dan kepercayaan Hindu Bali serta tumbuh di istana kerajaan Buleleng. Karyanya diantaranya yaitu I Made Windiadi atau sering disebut Kembali Kepada Tuhan pada tahun 1955 dan I Swastra Setahun Mendahulu pada tahun 1938. Abdul Muiz merupakan tokoh yang begitu komitmen terhadap perjuangan dan nasib rakyat saat sedang dijajah. Karyanya diantaranya adalah Pertemuan Jodoh, sejenis novel pada tahun 1933, dan Surapati, sejenis novel juga pada tahun 1950. Selanjutnya ada Mara Rosli. Keterkenalannya karena karyanya Siti Nurbaya, sejenis roman yang diterbitkan pada tahun 1920, sangat banyak dibicarakan orang-orang. Selanjutnya itu para pengarang wanita. Ada Saryab In Ismail, adalah penulis Indonesia yang tercatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia. Karyanya yaitu Kalau Tak Untung pada tahun 1933 dan Pengaruh Keadaan pada tahun 1937. Hamidah adalah seorang pengarang perempuan Indonesia angkatan Pujangga Baru, mempunyai nama sebenarnya yakni Fatimah. Salah satu karyanya yaitu Pujangga Baru, terdiri dari prosa dan puisi. Ada Seserpi Pinang Sepucuk Siri pada tahun 1979. Selanjutnya ada Sa'adah Alim. Sa'adah Alim ini adalah pengarang dari kelompok Balai Pustaka yang karyanya berupa cerpen dan terjemahan karya asing. Karyanya diantaranya yaitu drama Pembalasannya pada tahun 1940, kumpulan cerpen Taman Penghibur Hati pada tahun 1941, dan terjemahan Angin Timur dan Angin Barat karya Rel S. Black pada tahun 1941. Cerita pendek dalam majalah Panji Pustaka dan lain-lain tahun ke-20 sudah mulai dimuat kisah-kisah yang sifatnya lelucon atau hiburan seperti Si Kabayang, Si Lebay Malang, Jaka Loh Dolok, dan lain-lain. Pada tahun 1936, atas usaha Balai Pustaka, cerita-cerita lucu yang ditulis oleh M. Qasim yang sebelumnya bertebaran dalam Panji Pustaka dibukukan dengan judul Teman Duduk. M. Qasim ialah seorang guru yang telah menulis sejak tahun 1922, yaitu dengan romannya yang pertama berjudul Muda Taruna. Beberapa contoh cerpen dan pengarangnya yaitu ada Sa'adah Alim, salah satunya yaitu Taman Penghibur Hati pada tahun 1941, Armi Jipane yaitu Barang Tiada Harga, serta Tujuan Hidup. Selanjutnya ada M. Qasim, Teman Duduk. Lalu ada Suman HS dengan karyanya Pandai Jatuh dan Fatwa Membawa Kecewa. Lalu ada Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut dengan Hamka dengan karyanya Kumpulan Air Mata. Yaitu ada drama. Rostan Effendi menuliskan drama dalam bahasa Indonesia yang merupakan sebuah drama sajak berbasari pada tahun 1924. Umumnya drama-drama itu berbentuk closet drama, yaitu drama untuk dibaca, bukan untuk dipentaskan.
Armiji Pane banyak menulis drama pada masa sebelum perang. Drama-dramanya banyak mengalami latar belakang kenyataan hidup pada zaman tersebut. Salah satu karyanya yaitu Jimat-Jimat Merpati pada tahun 1953. Yang terakhir adalah roman-roman dari Medan dan Surabaya. Hamka adalah putra Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama baru Islam yang terkemuka di Sumatera Barat yang pernah mendapatkan gelar kehormatan dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Roman Hamka yang pertama yaitu berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah pada tahun 1938 dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk pada tahun 1939. Pengarang lain dari Medan antara lain ada Matumona dengan nama samaran dari Abdullah Parinduri dengan roman berjudul Saman Gemilang pada tahun 1939. Roman dari Surabaya yaitu karangan Imam Supardi berjudul Kintamani pada tahun 1932. Beliau ini merupakan wartawan yang aktif di Surabaya. Sedangkan penyair dari Sumatera diantaranya ada Hasmiji Atam Ali Hasjim dengan salah satu kisahnya yaitu kisah seorang pengembara pada tahun 1936. Yang kedua ada Surapati, samaran dari M. Saleh Umar dengan judul karyanya yaitu Indonesia Baru pada tahun 1994. Dan yang ketiga ada H.R. Bandaharo, nama samaran dari Bandaharahap. Karyanya diantaranya itu ada Dari Daerah Kehadiran Lapar pada tahun 1957 dan Dari Bumi Merah pada tahun 1963. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini mengenai sejarah sastra periode tahun 1933 sampai dengan 1943. Saya harap video kali ini akan menambah dan memperluas wawasan kita atas materi yang telah saya paparkan tadi. Saya Feni Ervianti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.